Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, everyone. Good morning, Mindy. How are you today? I'm good, Ibu. I'm great. Good. Baik, How are you, everybody? okay. Welcome back to Big Review Research ke yang 55, 55. It's great to see you guys. Happy face, I think. Familiar face again. Okay, today we're gonna to read and discuss an article with entitled Differential Instructional Effectiveness, Overcoming the Challenge of Learning to Solve Trigonometry Problems that Involve Algebraic Transformation Skills, written by Ngu and Pan. Okay, before we begin, I would like to welcome our Chief Scientist of Indonesian Cognitive Law Research, Ibu Endah Ratnawati. Halo Ibu. Yeah, hello, Mindy. Hello, everybody. Yeah, I apologize. My camera is not working, so I don't have other choice. I've got to the camera was turned off, but I think you could imagine us anyway. I hope you all doing well. Okay, Ibu. And of course, we also have our presenter, the best presenter today, for today, Nuriski. Hello, Kiki. Halo Kak, Okay, how are you, Kiki? baik, Alhamdulillah. Okay, before we start the session, let's take a moment to pray according to our religion and belief. Prayer begins. Okay. Thank you. Now let's continue by listening to the opening remarks from Ibu Enda Renawati. Ibu Enda, please go ahead. Ibu Enda, mungkin memberikan pesan pembuka. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Terdengar Kak? Oke. Ibu Endanya ini ya, sepertinya ya. Oke, sebentar. No. Yeah, Ya. I had an issue with my connection just now, but I think I'm back in the Zoom meeting with all of you. I'm guessing Mindy was asking me to open the discussions or open the reading sessions today. Yeah, you are. Okay. All right. I'm speaking in English today to support Mindy in English. In Pare over there. I hope my voice is audible because I'm now in a public space in a hospital waiting for a doctor. Okay, so thank you, first of all, thank you for Noriski for choosing this article, for finding this article for us, and also Nindi and everybody who's attending this meeting. We are reading a paper published by European Journal of Psychology of Education in 2023. This is a reputable journal, and I think we're gonna to learn many many new things by reading this. If you
if you see the top of the paper under the title, you find that this title was on the 17th of May 2022 and then accepted in 14th of December 2023 and then published in the following month. So it is about May to December, 7 months. So it took 7 months for this paper from subject being accepted. That's a normal length for a paper published in international journal. So if you through your social media and randomly you got a feed saying that you can publish in on 2-3 days or on publish in reputable journal only in 1 week or something like that, remember that is a scam. I'd like to encourage everybody that kind of scam, and we make back to publishing in the right journal and in the right path. Okay. This paper is about how to learn mathematics, and the the keyword here are instructional efficiency, trigonometry problems, analogical learning, about design and cognitive load. Of course, that's our area of research, so we always talk about that. This paper is specifically talking about how to learn trigonometry. So the authors picked a trigonometry problem, sine, cosine, things like that, and how students develop their analogical thinking. By reading this paper, you will learn about how analogy approach is designed and how we can facilitate students to think deeper, to study deeper into the mathematics, and in such a way you or the students will develop their their mathematics ability. When reading this paper, I would like Kiki or Nuriski, please help us to not only understand the substance or the content of this research, but also understand how this research or how this report is structured. You may see tables reporting the data. Let's study how the data is presented in a table. Study what are the dependent variables. Let's also study create the experimental procedurals. Let's see how long the research was. Let's say 1 meeting, 2 meetings, in a few minutes in the classrooms or individually like in a laboratory. Let's study how they develop their instruments, whether they use the instruments that are already available or they created the instruments themselves, and how they match the content with the post-test. Also, whether they have pre-test and how do they deal with the pre-test, the pre-test scores, how do they analyze the pre-test scores. Okay, let's also study how they present the limitations of the research. So in Bahasa Indonesia, in the chapter 4, you will write about the
Mohon maaf, apakah terputus suaranya teman-teman atau sinyal saya? Terputus, Kak. Oke, baik kita tunggu sebentar. I'm now am I audible? Okay, so when I left the Zoom meeting, did I talk about references or limitation of the research? Pada saat tadi You saya still on terpental, the Ya, Ibu, session. terpental. limitations. Okay. Limitation. Limitation. All right. Okay. So when I left the Zoom meeting, I talked with you regarding the limitations of the research. Yes. You know, you write three chapter segment is of the research, keterbatasan penelitian. Let's study how international researchers write the limitations of the research. How do they frame their mindset to present the limitations of the research? And then next to it, conclusions and study how this paper presents the references. It is interesting that the authors present the references in three sections. The references in general, and then the themes of the research, so relevant results, relevant publications in the field, and written by the author. And because there are two authors, there are two separate sections suggested by these authors, in addition to the regular references. Isn't it interesting? So let's study this. Let's study the content, how the research was run, how the experiment was conducted, and how the results are presented in this paper. So again, I extend my gratitude and thankful for Nuriski and Nindi for preparing this reading. And also all students here, let's see, in the screen, Alma, Efrida, Punila, Rizky, Bu Sumarni, Bu Syarina, Hilda, Iqbal, Pak Bintang, Pak Fikri, Dica, Pina, Pak Heru, Bu Ika, Jan, Jus, dan Will. Iqbal, Iva, how are you Iva? Apa kabar Iva? Nika, Noka, Novi, Novita, dan Nunung. So it seems likely N is the most favorite alphabets. Most of my students' names starts with N, including Nindi. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 students attending here with names. 7, 9, or 9 students in the room whose names starting with N. Okay. All right. I return to you, Nindi, back to you. And all of us, let's start reading. Thank you. Okay, thank you, Ibu, for your inspiring remarks. Okay, guys, before we start, don't forget prepare your second brain, notebook, and pulpen and pen, because we all have a limited working memory. Okay, without further ado, let's move on the main session. I would like to invite Kiki to present her review of today's article. Okay, Kiki, please take it away. Oke, thank you Kak Nindi. Tapi Cici nyampein dalam bahasa Indonesia aja ya presentasinya. Aman, silahkan. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Nindi dan juga Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan artikel. Izin share screen terlebih dahulu.
Oke. Jadi artikel ini berjudul Differential Instructional Effectiveness Overcoming the Challenge of Learning to Solve Trigonometry Problems that Involve Algebraic Transformation Skills yang ditulis oleh Bing Hyung Yu dan Hui Pp Hen pada jurnal European Journal of Psychology of Education pada tahun 2023. Oke, penelitian ini didasarkan pada dua teori utama, yaitu cognitive load theory dan learning by analogy, yang menjelaskan mengapa suatu pembelajaran itu dapat berhasil atau tidak. Nah, penelitian ini melibatkan 97 siswa kelas 9 di Australia dan dengan membandingkan tiga pendekatan pembelajaran, yaitu unguided problem solving, work example, dan analogy approach dalam pembelajaran untuk menyelesaikan soal trigonometri. Pada work example, siswa itu diberikan contoh penyelesaian sebagai bimbingan. Sebaliknya, unguided problem solving itu dilakukan tanpa bimbingan, seperti yang biasa kita lakukan pada penelitian-penelitian cognitive load theory, di mana work example itu diberikan contoh penyelesaian soal, sedangkan problem solving itu tidak diberikan contoh penyelesaian. Sedangkan analogy approach menekankan perbandingan dua contoh yang memiliki struktur penyelesaian yang sama untuk membantu transfer pengetahuan siswa. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work example dan analogy approach itu lebih baik atau lebih efisien dibandingkan unguided problem solving dalam membantu siswa menguasai keterampilan menyelesaikan soal trigonometri, terlepas dari tingkat kompleksitas soalnya. Nah, oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran yang memberikan bimbingan melalui contoh dan analogi itu lebih efektif daripada tanpa bimbingan. Oke. Nah, jadi penelitian ini dilakukan karena saat mengajar matematika di Australia, penulis utama dalam artikel ini itu mencatat bahwa guru matematika itu menekankan penggunaan pembelajaran hafalan. Nah, ini mirip sama yang di Indonesia juga ya. Jadi, guru itu masih menekankan pembelajaran hafalan. Nah, yang mungkin kurang memadai dalam menangani pemahaman konseptual tentang penyelesaian dua jenis masalah trigonometri yang melibatkan keterampilan transformasi aljabar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti itu menggunakan dua landasan teori, yaitu cognitive load theory dan uh, learning by analogy. Mengingat bahwa para peneliti umumnya itu meneliti efektivitas cognitive load teori dan pembelajaran melalui analogi itu secara terpisah, makanya penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dalam literatur ilmu kognitif. Jadi penelitian ini tuh ingin menggabungkan antara cognitive load theory dengan learning by analogy gitu. Jadi penelitian ini dilakukan di sebuah studi eksperimen eh, yang melibatkan 97 siswa kelas 9 di Australia untuk menguji efisiensi relatif dari tiga pendekatan pembelajaran. Yang pertama, unguided problem solving, work example, dan analogy approach ketika digunakan untuk mempelajari menyelesaikan soal-soal trigonometri. Nah, seperti yang kita pahami, jadi desain unguided problem solving dan work example itu didasarkan pada prinsip-prinsip cognitive load theory, sedangkan analogy approach itu berdasarkan kerangka learning by analogy. Nah, sebelum itu kita membahas dulu learning by analogy atau analogical approach. Nah, prinsip utama dari pembelajaran melalui analogi atau learning by analogy itu adalah memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh dari suatu masalah yang sudah dipelajari untuk membantu mempelajari masalah baru. Nah, pada dasarnya masalah yang telah dipelajari dari masalah baru tersebut membentuk sepasang masalah isomorfik, yaitu dua masalah yang memiliki struktur yang sama. Nah, jadi kedua contoh itu disajikan berdampingan agar siswa itu dapat melakukan one-to-one mapping antara elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya, variabel M itu pada persamaan linier dan variabel X itu pada soal trigonometri gitu. Setelah memahami kesamaan struktur itu, eh, siswa mengerjakan soal latihan untuk melakukan prosedur penyelesaian yang telah diberikan.
yang telah dipelajari. Nah, berikut merupakan contoh penerapan analogi approach dalam penelitian. Ini merupakan soal isomorfik, di mana soal di sebelah kiri itu adalah soal persamaan linier, sedangkan di sebelah kanan itu adalah soal trigonometri. Meskipun kedua konteks itu berbeda, keduanya itu memiliki struktur penyelesaian yang sama atau disebut isomorphic example. Nah, letak samanya itu di mana? Karena pada persamaan linier untuk mendapatkan nilai, kita menghilangkan pembagian 7 dengan melakukan operasi inverse, yaitu mengalihkan kedua ruas dengan 7. Demikian pula dengan yang trigonometri. Untuk mendapatkan nilai, kita menghilangkan pembagian 26 dengan mengalihkan kedua ruas dengan 26 gitu. Jadi melalui perbandingan ini, siswa melakukan one-to-one mapping, yaitu mencocokkan elemen yang bersesuaian. Gitu. Nah, fokus penelitian ini adalah membantu siswa menguasai keterampilan transformasi aljabar dalam menyelesaikan soal trigonometri. Penelitian menemukan bahwa soal trigonometri dan persamaan linear pecahan itu memiliki prosedur penyelesaian yang mirip, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran analogi. Selain itu, peneliti juga mengukur pemahaman konseptual siswa terhadap operasi inverse dan kemampuan mereka memahami bahwa eh, kesetaraan persamaan tetap terjaga setelah dilakukan operasi yang sama pada kedua ruas persamaan. Oke, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membandingkan efektivitas 3 pendekatan pembelajaran, yaitu algorithm problem solving, work example, sama analogy approach untuk pembelajaran dalam menyelesaikan soal trigonometri. Jadi soal ini digunakan soal yang digunakan dibedakan menjadi 2 tingkat kompleksitas. Yang pertama itu soal tipe 1 yang menempatkan variabel pada pembilang, sedangkan soal tipe 2 menempatkan variabel pada penyebut. Nah, jadi berdasarkan teori elemen interactivity, soal tipe 2 itu merupakan soal yang dianggap lebih kompleks karena siswa itu memerlukan lebih banyak langkah dan hubungan yang harus diproses siswa karena penyelesaiannya itu lebih panjang dibandingkan soal tipe 1. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pertama atau hipotesis pertama adalah apakah perbedaan tingkat kompleksitas tersebut akan mempengaruhi hasil belajar siswa pada ketiga pendekatan pembelajaran yang telah diuji. Nah, ini merupakan soal tipe 1 yang sebelah kiri, yaitu di mana variabel terletak pada penyebut, dan soal tipe 2 di sebelah kanan yang dimana variabel sebagai terbalik, soal tipe kiri variabel sebagai pembilang dan soal tipe 2 itu variabel sebagai penyebut. Terlihat bahwa soal tipe 2 itu memiliki langkah penyelesaian yang lebih panjang dibandingkan soal tipe 1. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa soal tipe 2 itu memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan soal tipe 1. Nah, selanjutnya, pertanyaan penelitian kedua itu menguji efisiensi relatif dari ketiga pendekatan pembelajaran dalam membantu siswa mempelajari 2 jenis soal trigonometri yang memiliki tingkat kompleksitas berbeda. Nah, berdasarkan desain ketiga pendekatan tersebut dan hasil penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 2A, yaitu tidak terdapat perbedaan performa yang signifikan antara ketiga pendekatan pada soal tipe 1. Hipotesis 2B, pada soal tipe 2 yang lebih kompleks, performa siswa diperkirakan mengikuti aturan work example lebih unggul daripada analogi, dan setelah itu diikuti oleh algorithm problem solving. Artinya, work example itu diperkirakan menghasilkan performa terbaik, lalu diikuti oleh analogi approach, dan yang terakhir, yang terendah adalah algorithm problem solving. Pertanyaan penelitian ketiga menguji apakah hasil pada konsep tes akan berbeda di antara ketiga pendekatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis bahwa performa pada tes akan mengikuti aturan di mana analogi itu lebih baik dibandingkan work example dan algorithm problem solving. Artinya, um, analogi approach itu
paling efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual siswa, lalu diikuti dengan work example, dan terakhir unguided problem solving. Eh, Selanjutnya pertanyaan penelitian yang keempat itu menguji apakah ketepatan siswa dalam menyelesaikan soal latihan atau practice problems dan soal menyelesaikan soal latihan berhubungan dengan keberhasilan mereka pada post-test dan konsep tes. Lalu terdapat dua hipotesis pada pertanyaan keempat ini, di mana hipotesis 4A itu terdapat hubungan antara skor soal latihan dengan skor post-test, dan hipotesis 4B itu terdapat hubungan antara skor soal latihan dengan skor konsep tes. Dengan kata lain, semakin baik performa siswa saat mengerjakan soal latihan, semakin baik pula hasil yang diperoleh pada post-test maupun konsep tes. Nah, pada penelitian ini menggunakan desain 3x2 faktorial. Di 3x2 faktorial desain, di mana tiganya itu merupakan pendekatan pembelajaran, yaitu unguided problem solving, work example, dan analogi, dan duanya itu merupakan tipe soal, yaitu tipe 1 dan tipe 2, yang memiliki tingkat kompleksitas berbeda. Nah, melalui desain penelitian ini ingin melihat pengaruh ketiga pendekatan pembelajaran itu terhadap hasil pretest, practice problems, dan post-testnya. Selain itu, untuk menganalisis perbedaan hasil pada konsep tes, peneliti menggunakan uji one-way ANOVA. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pendekatan pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Sedangkan kalau untuk practice problem dan post-test itu menggunakan correlation coefficient. Selanjutnya, ini merupakan lampiran dari artikel tersebut, di mana ini merupakan soal pretest dan post-test. Di mana section pertama itu, ini adalah soal tipe 1, di mana X itu sebagai pembilang, dan di section 2 itu merupakan soal tipe 2, di mana X itu sebagai penyebut. Nah, selanjutnya ini setelah post-test, siswa pemahaman konseptual, bukan sekedar kemampuan menghitung gitu. Nah, pada tes ini siswa menentukan apakah dua persamaan yang diberikan itu ekivalen atau tidak. Jadi, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu apakah ekivalen? Jika iya, berikan alasan, dan jika tidak juga diberikan alasan. Nah, melalui itu sebenarnya apakah siswa itu benar-benar memahami konsep inverse dan kesetaraan persamaan, bukan hanya mengikuti langkah-langkah penyelesaian soal. Jadi peneliti itu ingin melihat pemahaman konseptual siswa, bukan dari cara siswa menjawab soal yang telah diberikan gitu. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya pada tahap penelitian siswa itu terlebih dahulu pretest dan diakhiri post-test. Pretest dan post-test itu memiliki jumlah serta jenis soal yang sama, yaitu terdiri dari 18 soal trigonometri yang mencakup soal tipe 1 dan tipe 2. Jadi bisa dibilang 9 soal tipe 2. Nah, ada 12 soal. Namun, aktivitas yang dilakukan beda hasil pendekatan yang diterapkan. Pada kelompok unguided problem solving, siswa langsung mengerjakan latihan tanpa bantuan contoh penyelesaian. Sebaliknya pada kelompok work example, siswa mempelajari pasangan contoh soal dan latihan yang telah disertai langkah-langkah penyelesaian. Terakhir, siswa itu mengerjakan konsep tes yang bertujuan untuk mengukur pemahaman mereka terhadap keterampilan aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal trigonometri, bukan hanya kemampuan memperoleh yang benar. Oke, prosedur eksperimen terdiri dilakukan 10 menit, dan tes terdiri dari pertama lembar instruksi selama 5 menit, pengerjaan soal akuisisi selama 15 menit, dan post-test serta konsep tes masing-masing menit. Peneliti itu menilai pengetahuan prosedural melalui post-test dan pengetahuan konseptual melalui konsep tes untuk mengevaluasi
pengaruh ketiga pendekatan pembelajaran terhadap hasil belajar. Sebelum eksperimen berikan penjelasan mengenai tujuan waktu untuk setiap kegiatan. Secara khusus, siswa itu diberitahu bahwa mereka akan belajar menyelesaikan soal trigonometri. Seluruh tugas itu pasti dikerjakan secara individual, serta siswa itu tidak diberikan bantuan sama sekali mengerjakan diawali seluruhnya dengan mengerjakan soal pretest. Berikan skoran dalam pengerjaan siswa, di mana apabila operationnya benar, tapi perhitungannya salah, dia mendapatkan 1 poin. Tetapi apabila dia operasi inverse benar, salah, jadi setelah mengikuti tahap pembelajaran, siswa menyelesaikan acquisition test sesuai dengan pendekatan yang diberi. Selanjutnya, siswa mengerjakan post-test untuk melakukan prosedural dan kemudian akhiri tes untuk mengukur pemahaman soal. Perlu diperhatikan bahwa ketika waktu pengerjaan dan jumlah tugas yang sama, dengan demikian perbedaan hasil belajar yang muncul dapat dikaitkan dengan perbedaan desain pembelajaran pada acquisition phase, bukan karena perbedaan waktu dan jumlah latihan. Nah, untuk hasilnya, kita bahas terlebih dahulu yang pretest. Pada tahap pretest ditemukan bahwa pengaruh yang signifikan dari jenis soal latihan dengan nilai F-nya itu kurang dari 0,001. Dengan hal ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh skor yang lebih tinggi pada soal tipe 1 dan dibandingkan soal tipe 2. Namun ternyata tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara pendekatan pembelajaran dan jenis soal. Selain itu, tidak terdapat juga perbedaan signifikan antara ketiga pendekatan pembelajaran pada pretest. Dengan nilai bisa dilihat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada kelompok work example terdapat perbedaan signifikan antara soal tipe 1 dan soal tipe 2. Begitu juga pada kelompok analogi. Algoritma problem solving, perbedaan itu tidak signifikan. Jadi secara keseluruhan, tidak ditemukan perbedaan kemampuan awal antar setiap kelompok. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa ketiga kelompok itu memiliki baseline yang setara sebelum diberikan perlakuan. Jadi mereka itu memiliki prior knowledge yang sama. Nah, pada tahap ditemukan bahwa siswa memperoleh hasil yang lebih tinggi pada soal tipe 1 dibandingkan soal tipe 2. Hasil ini menunjukkan bahwa soal tipe 2 itu memang lebih kompleks dan lebih menantang bagi siswa. Berarti benar yang dikatakan peneliti di awal, soal tipe 2 ini ternyata emang lebih kompleks dari soal tipe 1 bisa dilihat dari hasil tesnya. Nah, terkait hipotesis 2A, peneliti memperkirakan bahwa pada soal tipe 1 itu tidak akan ada perbedaan performa antara ketiga pendekatan pembelajaran tadi kan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa work example dan analogi memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan algoritma problem solving. Oleh karena itu, hipotesis 2A tidak sepenuhnya didukung. Karena di awal kan dia bilang kalau hipotesis 2A itu eh, pada ketiga pendekatan itu tidak terdapat perbedaan performa. Namun hasilnya work example dan analogi itu lebih baik dibandingkan algoritma problem solving. Jadi tidak sepenuhnya ditolak gitu. Dan tidak sepenuhnya juga diterima. Selanjutnya pada hipotesis 2B, peneliti kan memprediksi bahwa work example itu paling baik di antara analogi ikut problem untuk soal tipe 2. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work example dan analogi memang lebih baik dibandingkan algoritma problem solving. Sehingga bagian ini mendukung hipotesis 2B. Namun, akan tetapi tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara
work example dan analogi. Berarti dengan demikian hipotesis 2B itu juga hanya didukung sebagian, hanya diterima sebagian. Karena work example tidak terbukti lebih unggul daripada analogi yang seperti yang diprediksikan oleh peneliti sebelumnya. Jadi secara keseluruhan, praktis problems menunjukkan bahwa work example dan analogi merupakan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan problem solving baik pada soal tipe 1 maupun soal tipe 2. Lalu pada post-test, kembali ditemukan bahwa siswa memperoleh skor lebih tinggi pada soal tipe 1 dibandingkan soal tipe 2. Hasil ini menunjukkan bahwa ya soal tipe 2 itu lebih kompleks dibandingkan soal tipe 1. Terkait hipotesis 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok unguided problem solving dan analogi, siswa memang memperoleh hasil yang lebih baik pada soal tipe 1 dibandingkan tipe 2. Namun pada kelompok work example, perbedaan tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesisnya juga didukung sebagian. Selanjutnya untuk hipotesis 2A, peneliti memprediksikan bahwa soal tipe 1 tidak akan berbeda performa, tidak terjadi perbedaan performa antara ketiga pendekatan. Hasilnya, memang tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga kelompok itu pada tipe 1. Ketiga pendekatan itu pada soal tipe 1. Berarti hasil hipotesis 2A itu didukung atau diterima. Sedangkan untuk hipotesis 2B, peneliti memperkirakan bahwa work example itu paling unggul. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pendekatan pada soal tipe 2. Oleh karena itu, hipotesis 2B itu tidak didukung atau tidak ditolak. Atau ditolak. Nah, secara keseluruhan, hasil post-test menunjukkan bahwa meskipun soal tipe 2 itu lebih sulit daripada soal tipe 1, ketiga pendekatan pembelajaran menghasilkan performa yang relatif sama setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya pada konsep tes, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pendekatan pembelajaran menggunakan one way ANOVA. Nah, hasil ini ternyata bertentangan dengan hipotesis 3, karena sebelumnya peneliti itu kan memperkirakan bahwa performa siswa akan mengikuti urutan analogi, work example, lalu problem solving. Namun, kenyataannya, ketiga kelompok itu menunjukkan tingkat pemahaman konsep yang relatif sama. Dengan demikian, bimbingan yang diberikan pada work example dan analogi tidak terbukti lebih efektif dibandingkan problem solving dalam membantu siswa memperoleh pengetahuan konseptual pada materi trigonometri. Nah, pada bagian correlation coefficient test, peneliti menguji apakah keberhasilan siswa dalam mengerjakan praktis problems berhubungan dengan hasil belajar yang diperoleh pada post-test maupun konsep test. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara skor praktis problems dan skor post-test. Artinya semakin baik siswa mengerjakan soal latihan, semakin baik pula performanya ketika mengerjakan soal soal post-test maupun konsep test. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik siswa mengerjakan latihan, maka semakin baik pula performanya pada post-test. Karena kita tadi membahas post-test. Selanjutnya, temuan ini menunjukkan bahwa latihan memberikan kontribusi positif terhadap penguasaan keterampilan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri. Nah, namun untuk konsep, hubungan positif tersebut hanya ditemukan pada problem solving. Oleh karena itu, hipotesis 4B itu hanya didukung sebagian. Jadi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa practice problems ini berpengaruh positif terhadap hasil post-test pada semua pendekatan pembelajaran, tetapi pengaruhnya terhadap pemahaman konseptual atau konsep tes tidak ditemukan secara konsisten pada semua kelompok. Nah, jadi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa pada ketiga pendekatan pembelajaran memperoleh hasil yang lebih baik pada soal tipe 1 dibandingkan soal tipe 2. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ya dengan soal yang kompleksitasnya lebih rendah cenderung lebih mudah diselesaikan oleh siswa. Sesuai juga dengan hipotesis design work example dan analogi approach yang menekankan pengembangan pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural ternyata terbukti lebih efisien dibandingkan problem solving yang tidak memberikan bimbingan dalam membantu siswa menguasai keterampilan dalam menyelesaikan soal latihan
terlepas dari tingkat kompleksitas soalnya gitu. Namun, keunggulan tersebut tidak berlanjut pada kemampuan menyelesaikan soal pada soal post-test. Selain itu, berbeda dengan prediksi peneliti, work example tidak terbukti lebih efektif daripada analogi approach. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara ketepatan mengerjakan practice problems dan hasil konsep tes hanya ditemukan pada kelompok problem solving. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa perolehan pengetahuan prosedural melalui penyelesaian banyak soal latihan pada kelompok problem solving mungkin turut berkontribusi terhadap berkembangnya pengetahuan konseptual. Jadi maksudnya di sini karena dia telah karena dia banyak mengerjakan soal-soal latihan pada pendekatan problem solving itu ternyata turut membantu berkembangnya pengetahuan konseptual siswa di situ. Peneliti menjelaskan bahwa siswa pada kelompok work example dapat mempelajari langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal yang diberikan. Sedangkan pada kelompok analogi dapat memberi contoh isomorfik yang menunjukkan hubungan antara kemampuan konseptual dan kemampuan prosedural. Nah, pemahaman itu kemudian ditransfer untuk menyelesaikan soal latihan yang serupa. Oke, selanjutnya. Nah, pada bagian implikasi penelitian, peneliti menemukan bahwa pada kelompok analogi approach, keberhasilan siswa dalam mengerjakan soal latihan berkaitan dengan keberhasilan mereka pada post-test. Selain itu, peneliti menekankan bahwa pentingnya membedakan soal trigonometri tipe 1 dan tipe 2, karena kedua jenis soal itu memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Nah, untuk membantu siswa dalam memahami perbedaan tersebut, peneliti menyarankan penggunaan relational line dan operational line dalam mengerjakan langkah-langkah penyelesaian trigonometri di dalam kurikulum matematika. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work example dan analogi approach merupakan pendekatan yang efektif dalam membantu siswa menyelesaikan soal trigonometri. Oleh karena itu, ya peneliti merekomendasikan agar kedua pendekatan itu dipertimbangkan untuk diterapkan pada pembelajaran atau kurikulum matematika. Nah, ini membahas limitation atau keterbatasan. Nah, di sini ternyata peneliti mengakui bahwa penelitian ini tuh belum mengukur motivasi dan cognitive load selama pembelajaran. Jadi, peneliti ini tidak fokus mengukur cognitive load. Dia menggunakan prinsip cognitive load, tapi dia tidak mengukur cognitive load siswa. Peneliti beranggapan bahwa ya semakin tinggi kompleksitas soal, ya cognitive load itu semakin tinggi juga gitu. Padahal ya belum tentu. Jadi peneliti di sini menyarankan untuk mengukur motivasi dan cognitive load selama proses pembelajaran. Oleh karena itu ya kedua aspek itu disarankan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti juga menyarankan untuk penggunaan sampel yang lebih besar dan melibatkan beberapa sekolah agar hasil penelitian ini menjadi lebih reliable. Eh, Pada keterampilan itu hanya berfokus pada transformasi aljabar dan operasi inverse. Peneliti itu menyatakan untuk penelitian berikutnya disarankan memberikan lebih banyak latihan yang serupa dengan soal konsep tes. Lalu, peneliti juga menemukan kemungkinan keterbatasan pada desain analogi yang digunakan, khususnya terkait posisi pecahan pada contoh persamaan linear dan soal trigonometri yang tidak sepenuhnya sama. Trigonometri yang tidak sepenuhnya sama gitu. Nah, secara umum penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kembali temuan dengan desain yang lebih kuat dan cakupan yang lebih luas lagi gitu. Nah, untuk kesimpulannya, peneliti menegaskan bahwa perlu adanya alternatif strategi pembelajaran untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan soal trigonometri. Hasil penelitian itu kan menunjukkan bahwa work example dan analogi approach itu lebih efektif dibandingkan problem solving approach pada tahap latihan soal. Namun keunggulan tersebut belum terlihat secara konsisten pada post-test maupun konsep tes. Jadi meskipun demikian, peneliti meyakini bahwa kedua pendekatan tersebut tetap memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pembelajaran trigonometri. Menurut peneliti, agar pendekatan tersebut lebih efektif, memiliki
awal yang kuat tentang konsep operasi inverse. Karena konsep inilah jadi dasar transformasi aljabar dalam menyelesaikan soal trigonometri. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pelaku. Baik, terima kasih Nuriski atas paparannya hasil review artikel hari ini. Em, Kira-kira kalau Kiki ada yang curiga nggak? Kenapa hasilnya seperti ini? Kira-kira kenapa ya, Kak? Mungkin tadi ya keterbatasannya itu tadi ya. Mm-mm. Kira-kira motivasinya mungkin mempengaruhi kali ya menurut Kiki. Iya, motivasinya. Karena di sini nggak diukurkan motivasinya. Jadi peneliti itu menyarankan untuk penelitian selanjutnya itu yang mengukur motivasi juga. Hmm, Tapi kayaknya di bagian pembahasan sih tadi agak apa ya, agak membingungkan karena kan harusnya trigonometri ya di sini kan. Tapi di bagian pembahasan tuh dia ada buat apa namanya alasan kenapa antara WE dan apa tadi analogical ya, analogical ini nggak berpengaruh gara-gara kemungkinan siswa udah punya pengetahuan awal tentang persamaan linear. Jadi kayak agak bingung gitu ya sebenarnya. Oke, baik. Lanjut saja kepada Ibu Endah Retnawati untuk memberikan penguatan. Atau dari teman-teman ada yang mau bertanya, mau validasi pengetahuan, atau sama-sama bingung juga nih. Begini ya. Ya. Kepada Ibu, apakah suara saya terdengar Ibu? Atau Ibu sedang tidak bisa open mic? Oh iya, baik. Ibu ada chat ya, saya sedang masuk dokter. Oke, baik. Kira-kira dari teman yang lain, ada yang bingung kah dengan artikel hari ini? Kalau saya sebenarnya bingung. Bingung karena kalau kita lihat di apa namanya artikel di bagian discussion di paragraf kedua, nah mereka tuh membela bahwasannya di kelompok analogi itu em, kemungkinan tidak ada perbedaannya itu karena knowledge-nya mereka udah mengetahui knowledge tentang persamaan linier. Padahal di sini yang dipelajari adalah tentang trigonometri. Ya meskipun soalnya membutuhkan persamaan linier ya Ki untuk menyelesaikannya. Nah tapi sayangnya sepertinya em, di pretest itu mengukurnya adalah pengetahuan trigono, bukan pengetahuan persamaan linier. Jadi menurut saya sih ada miss-nya di situ. Kalau di artikel bisa ditunjukkan em, soal pretestnya, Kiki. Nah, ini ya, Soal pretest dan posttest itu kayaknya sama deh, Kak. Jadi sama-sama soal trigonometri. trigonometri. Tapi, Sedangkan kalau mm-mm, kita kan biasanya pretest itu ya soal kemampuan prasyarat gitu kan, Kak. iya benar-benar. Seharusnya ya ada soal inverse-nya juga, soal aljabarnya, apa? Transformasi. Mm-mm, Tuh. iya, Tapi di sini ternyata
sama aja. Mungkin itu yang menyebabkan juga setara gitu, hasilnya setara. Mm-mm. Jadi mungkin si peneliti belum tahu gitu ya sebenarnya jangan-jangan siswanya udah bisa apa namanya persamaan linear atau jangan-jangan belum bisa persamaan linear gitu ya. Maksudnya untuk menyelesaikan ini dia tahu tentang trigona tapi untuk menyelesaikan yang lain jangan-jangan nggak bisa mungkin loh. Oh teman-teman ada yang mau bertanya kepada Kiki? Oke. Kalau untuk konsep tesnya Ki gimana Ki? Konsep tesnya itu sebagai proses juga kan ya? Konsep tesnya itu diberikan di akhir setelah post-test, Kak. Oh oke, berarti dia ada prosesnya terus kan untuk mengukur pengetahuan pemahaman konsep ya, gitu. Mm-mm. Baru dikasih lagi konsep tes. Nah, kalau menurut Kiki di sini dan menurut teman-teman yang lain, kira-kira kalau konsep tesnya em, menggunakan pilihan yes or no, terus reason, kemungkinan sudah cukup nggak ya untuk mengukur bahwasannya siswa ini sudah paham, sudah memahami, sudah mengukur kemampuan pemahaman. Gimana, teman-teman dan Kiki? Izin Mbak Nindi, Iya, Hilda, silakan. eh sebelumnya saya tertarik banget ya sama artikel yang dibacakan oleh Kiki ini. Dalam artikelnya cukup jelas eh, dari awal sampai akhir ya. Maksudnya Hmm. dari pretest sampai pada post-test. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang tadi sudah didiskusikan sama Mbak Nindi sama Kiki sebenarnya. Karena kan biasanya kita pretest itu kan pemahaman awal ya, konsep pemahaman awal atau prior knowledge-nya supaya apa namanya mengetahui pengetahuan awal siswa sama kalau kita tuh kan biasanya juga ada satu atau dua soal terkait dengan materi yang akan dipelajari gitu kan tidak semuanya tapi di situ dia sama berarti dia konsepnya soal pretest dan posttestnya sama ya Ki. Nah, eh, kalau di artikelnya ini ada penjelasannya nggak kita terkait konsep tesnya ini, bagian konsep tesnya. Kalau konsep tesnya itu kan ada reason kan. Kalau reason itu kan berarti open-ended question ya gitu lah ibaratnya kan. Jadi jawabannya kan bisa eh, orang itu berbeda-beda gitu. Apakah dia punya apa namanya penilaian seperti itu kayak di post tuh nggak artikelnya dijelasin nggak? Untuk menentukan apa dia jawab yes misalnya dia jawab yes kalau alasannya gini berarti misalnya skornya atau apanya ya gitu dijelasin nggak Nah, Ki? itu yang Kiki baca itu nggak dijelasin, Kak. Kalau yang tadi itu kan kayak post-test, pre-test itu kan dikasih rubrik penskoran. Tapi kalau konsep tes ini nggak dijelasin cara penilaian oleh peneliti itu gimana itu. Jadi nggak tahu Hmm, nih hasilnya ini berdasarkan gimana gitu. berarti konsep tesnya itu juga dimasukin di hasilnya itu nggak Ki? Maksudnya kayak dihitung ANOVA-nya gitu atau ininya nggak? Kalau konsep tes itu kalau nggak salah pakai Cuma apa? Correlation, pakai ANOVA juga deh, Kak. berarti dia menghitung perbedaannya juga gitu ya? Mm-mm.
Ya, pakai ANOVA. Hmm. Ya, ya, berarti itu yang perlu ini ya kita. Ya mungkin saja mereka punya rubriknya atau misalnya keyword-keyword ya yang dijawab. Misalnya kalau keywordnya siswa menjawab A, misalnya berarti dia mendapatkan poin terus dihitung gitu kali ya. Ini ya, Kak. Karena nggak dijelasin ya. Bagus ya, Mm-mm. keren-keren. Hmm. Sebenarnya saya jadi mendapatkan inspirasi ya, Ki, karena dari artikel ini kan di sini dia melaporkan pretestnya juga menghitung menggunakan ANOVA dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa memang prior knowledge-nya sama dan ini juga yang saya lakukan sementara di tesis saya begitu. Jadi, terakhir diskusi sama ibu waktu bimbingan terakhir itu masukkan nilai dari menghitungnya baik untuk kognitifnya, motivasi juga. Misalnya kan penelitian saya di eksperimen 2 kan di pretestnya itu menggunakan uh, emang motivasi juga. Jadi uh, jadi terinspirasi dia sebenarnya untuk lapor di tesis saya nanti sih. Gitu sih. Terima kasih Vicky atas bacaan artikelnya. Itu aja sih. Lebih diskusi seperti ini, tidak bertanya seperti apa, mengkonfirmasi saja. Terima kasih Hilda. Hmm. Mungkin dari yang lain, Novi apakah masih Eh, ada? mohon maaf Kak Nindi Oke, izin wah, oke, Rizky. eh, ya izin mau bertanya Kak. Terkait Kak Kiki bisa menampilkan artikelnya nggak ya Kak? Oh, bisa sebentar ya. Baik Kak. Yang di halaman 1515 yang bagian coding. Nah, yang tabel dulu Kak. Eh, ini tuh mohon maaf kan karena saya kan belum pernah tahu terkait dengan mana cara olah data. Nilai ini tuh menunjukkan nilai apa ya Kak? Kiki mic-nya belum aktif. Oh iya, maaf Kak. Nah, jadi N ini menunjukkan berapa banyak siswa di dalam kelas itu. Jadi yang N ini misalnya 31 siswa, 31 siswa, 31 siswa setara semuanya kan. Dan M ini mean atau rata-rata meannya dan SD-nya adalah standar deviasinya. Jadi ini nih maksudnya rata-rata dari skor tipe 1 problems, ini rata-rata dari skor tipe 2 problems dan ini adalah standar deviasinya gitu. Oh, oke baik mungkin berarti eh, sama kayak yang saya pikirkan. Terkait dengan nilai ini itu yang saya yang menarik perhatian saya adalah di bagian post test itu kan konsisten ya terkait dengan tipe 1 dan tipe 2 itu nilai work example sama analogy approach itu lebih tinggi dibanding dengan unguided problem solving. Nah, namun terkait dengan malah lebih tinggi yang unguided work dengan logi approach. Nah, dari sini saya berpikiran bahwa berarti apakah uh, uh, siswa yang bisa mengerjakan soal secara prosedural dalam konteks ini ada uh, work example dan analogy approach. Artinya kan mereka bisa mengerjakan soal dengan baik kan melihat dari uh, hasil di penges- eh, nilai post test tipe 1 sama tipe 2. Namun gagal di bukan gagal ya, lebih ke nilainya malah lebih rendah dibandingkan dengan unguided problem solving di bagian konsep tes. Berarti apakah di sini siswa yang tidak di di guide dalam konteks ini adalah unguided problem solving itu memiliki
berpotensi memiliki pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang dipandu dalam menyelesaikan masalah, seperti halnya world example dan analogy approach. Nah, Menurut Kak Kiki gimana? kalau di sini malah peneliti itu bilang ternyata kan unguided problem solving itu lebih baik dibandingkan work example sama analogi pada konsep tes. Kenapa begitu? Karena peneliti di sini jadi beranggapan bahwa siswa yang diberikan banyak latihan itu ternyata bisa membangun pemahaman konseptualnya gitu. Mungkin karena kalau misalnya di work example sama di analogi itu mereka kan dikasih contoh soal ya. Jadi untuk membangun pemahaman konseptualnya itu agak lama, agak sedikit lama. Sedangkan untuk di problem solving, karena mereka dari awal itu mengerjakan latihan, latihan, latihan terus, jadi membangun pemahaman konsep mereka gitu. Eh, dijelaskan oleh, di situ dijelaskan oleh peneliti gitu di sini. Jadi pada fase latihan mereka itu membangun pengetahuannya sendiri, pengetahuan konseptualnya sendiri. Maka dari itu kemungkinan skor untuk konsep tes pada problem solving itu lebih tinggi dibandingkan work example sama analogi gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, Tapi kalau menurut ini gimana? tapi itu signifikan nggak ya Ki, untuk di konsep tesnya? Apanya Kak maksudnya? Ya, antar kelompok itu menunjukkan bahwasannya kan itu terlebih tinggi ya nilainya. Mm-mm. Tapi itu signifikan nggak? Tidak signifikan. Oke, berarti meskipun lebih tinggi gitu kan secara min, tapi kan tapi kan hasilnya tidak signifikan secara statistik. Berarti kan kemungkinannya apa namanya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok itu. Gitu. Mungkin bisa dilihat ya dari rata-ratanya. Angkanya juga perbedaan angkanya juga nggak terlalu besar. Nah, sehingga di situ membuat tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi meskipun dia lebih tinggi, namun bukan berarti dia bisa dianggap lebih unggul begitu kan? Ya. Oke. Oke. Hmm, baik, Ibu. Oke, ini di chat ada Ibu mengatakan justru yang dibaca adalah hasil uji inferensialnya. Gitu. Mungkin bisa di-scroll, Kiki. Untuk Ibu Enda, apakah sudah bisa open mic-nya?
Oke, coba dicek bagian isi problem solvingnya Ki. Isi problem. Yang maksudnya yang mana ya Kak? Yang post test ini ya? Yang di unguided ada nggak ya contoh soalnya? Nggak ada Kak. Di sini ya? Nah, ini appendixnya oh langsung konsep tes ya. Yang tadi kan ada dia WE ya, kamu ada buat WE-nya, menampilkan WE-nya, terus yang analogical itu juga ada yang kamu tampilkan. Nah, untuk yang unguided ada nggak ya? Unguided nggak ada karena dia cuma menampilkan bentuk soalnya aja sih Kak. Untuk unguidednya nggak ada. Gini aja dia menampilkan contoh soal tipe 1 sama contoh soal tipe 2. Udah gitu aja. Yang problem solvingnya nggak ada. Ya, yang ini baca dulu. Coba kita bandingkan. Coba dipelajari langkah-langkah penyelesaian untuk yang ditunjukkan yang di sebelah kiri, tipe 1, dan yang tipe kanan. Oke, di sini bedanya apa? Yang sebelah kiri itu pengambilan dalam X, yang di sebelah kanan menyebut dalam X, gitu kan ya? Oke. Iya. Tapi yang dipelajari kan sama. Yang dipelajari kan sama, yang 26 itu ya. Kalau yang sebelah kiri sebagai penyebut, oke, sehingga ditemukan X. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan itu X-nya penyebutnya yang dikalikan dengan sin X-nya. Jadi yang di sebelah kiri X-nya langsung ketemu, yang di sebelah kanan itu tambah satu tahap lagi. Jadi yang di sebelah kanan ada 2 tahap, yang di sebelah kiri hanya ada 1 tahap. Itu oke. Jadi elemen interactivity-nya yang type 2 lebih tinggi daripada yang type 1. Oke. Dari penyajian working sample yang ini, 2 elemen itu sudah tahu ya. Mana yang analogical-nya lebih tinggi. Oke, sudah lebih jelas ya. Um, Halo Kiki, suara saya masuk nggak ya? Halo Kiki. Masuk Ibu. Oh, ya. Oke. Em, Tadi yang ditanyakan apa ya Nindya? Saya kok tiba-tiba lupa ya. Tadi yang jenis soal problemnya gimana Bu? Yang unguided gimana? Oh, lagi mana?
Kalau menurut Kiki gimana? Kiki bisa mengulang penjelasannya? Em, Kalau untuk soal tipe 1 dan tipe 2 kan perbedaannya terletak pada langkah penyelesaiannya, di mana soal tipe 2 itu langkah penyelesaiannya lebih panjang dibandingkan soal tipe 1. Berarti elemen interactivity di mana em, soal tipe 2 itu memiliki kompleksitas soal yang lebih tinggi dibandingkan soal tipe 1. Berarti analogical thinkingnya itu lebih baik di soal tipe 2 ya Bu sepertinya. Atau soal Kalau tipe yang 1 karena em, dengan soal ya, pada materi prasyaratnya Ibu. menganalogikan itu apa tuh? Coba dicek dulu. Karena menganalogikan itu sebetulnya bagaimana bagaimana siswa mengabstraksi itu mengambil yang esensial dari sebuah problem solving atau example ya dari pemecahan masalah sehingga dia tahu oh ini pada intinya adalah ini gitu. Atau tipe 2 dua-duanya bisa dipakai untuk belajar teknologi dengan yang apa ya yang umum teknologi yang menggunakan pendekatan analogi itu yang bagaimana coba ini diulang menggunakan pendekatan analogi itu yang penyajian bagaimana Yang pendekatan analogi itu yang penyajiannya sesuai dengan apa namanya tuh? isomorfik. Iya, isomorfik itu Ibu. Nah, coba dijelaskan pada teman-teman isomorfik itu yang bagaimana? Jadi isomorfik itu kan memiliki apa? Sebentar. Isomorfik itu kan langkah prosedur penyelesaian sama, tetapi konteksnya berbeda. Jadi letak isomorfiknya tuh di sini kan kalau soal tipe 1 itu X-nya sebagai pembilang, sedangkan soal tipe 2 X-nya sebagai penyebut gitu. Dan juga isomorfik dengan soal aljabar yang ini linear, di mana ini kan M/7 sama dengan 2 itu isomorfik dengan menurut penelitian ini isomorfik dengan tan 75 derajat dengan X/26 di mana karena peneliti itu berharap itu bahwa M di ini sama dengan X di soal trigonometri. Jadi untuk penyelesaiannya itu ya sama sebenarnya langkah penyelesaiannya. Jadi isomorphic problems itu secara kontennya itu secara prosedurnya itu sama. Yaitu kan sama-sama penyebutnya itu menjadi pengalih gitu kan. Itu kan secara prosedurnya sama. Jadi yang kiri dan kanan lihat yang di dalam burung suku, ini kan isinya sama. Secara prosedur langkahnya itu. Kemudian tapi konteksnya berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh Kiki konsepnya ada di sebelah mana nih? Di yang satu adalah M/7 sama dengan 2, yang satu konteksnya adalah trigonometri. Jadi konteksnya beda. Sama linear dengan sama-sama ada penyebut itu menjadi pengalih. Itu yang namanya isomorphic problems. Nah, ketika siswa belajar
isomorphic problem mempelajari dua masalah yang mana masalah yang pertama kan dibuat dulu, masalah yang kedua itu isomorfik terhadap masalah yang pertama. Itu siswa itu belajar untuk mencocokkan apa yang sama, apa yang berbeda dari masa satu dengan masa lain. Nah, itu mengembangkan kemampuan analogi. Jadi menganalogikan yang digunakan work example 1 untuk work example yang kedua. Kemudian ini yang disebut dengan analogy approach. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Kiki itu kan membandingkan jenis isomorfik dengan ekivalen. Yang jenis isomorfik itu yang pasangannya isomorfik itu memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan analogi. Dalam paper ini itu disebut dengan pendekatan analogi. Pembelajarannya itu pendekatan analogi. Karena dia melakukan comparing, mapping antara yang pertama dengan yang kedua. Terus dibandingkan dengan yang unguided, berarti kan nggak ada petunjuk langkah-langkahnya ya. Dan biasa, yang sampel biasa itu kan pasangannya adalah problem solving yang nggak ada jawabannya. Jadi pertama adalah multi sampel, yang kedua problem to solve. Gitu kan ya Kiki ya? Iya, Ibu. Oke. Ya, dari tiga model itu, kemudian peneliti melakukan pembandingan berapa banyak yang benar dalam menyelesaikan problem yang tipe 1 dengan problem yang tipe 2. Selain itu juga membuat konsep tes. Jadi tesnya ada dua macam. Tes mengulang seperti tesnya retensi ya, nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi tes yang isinya seperti yang dipelajari di dalam fase akuisisi. Kemudian yang kedua adalah konsep tes. Nah, di post testnya itu kemudian diisi di skor, nah betul yang seperti apa. Jadi tesnya nggak hanya konsep tes, tetapi juga ada tes yang lain. Dari sini, dia melakukan uji ANOVA. Dari uji ANOVA yang diperoleh, kesimpulannya apa, Kiki? Uji ANOVA-nya itu terhadap konsep tes di mana ya tidak ada perbedaan signifikan antara ketiga pendekatan itu, Ibu. Artinya mau pakai pendekatan yang manapun itu tidak masalah, hasilnya sama aja. Tapi secara konsep tes, kalau Iya. secara pretest yang skor, hasilnya bagaimana? Pretest. Untuk yang pretest, dari pretestnya. Untuk yang pretest ditemukan pengaruh yang signifikan dari jenis soal. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh skor yang lebih tinggi pada soal tipe 1 dibandingkan soal tipe 2. Berarti yang dimana bisa dibilang soal tipe 2 tuh berarti benar kompleksitasnya itu lebih tinggi dibandingkan soal tipe 1. Selain itu juga tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara pendekatan pembelajaran dengan jenis soalnya. Selain itu juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pendekatan pembelajaran pada pretest. Terus analisis lebih lanjut post hoc-nya menunjukkan bahwa kelompok work example terdapat perbedaan signifikan antara soal tipe 1 dan tipe 2.
Begitu juga pada analogi. Sementara pada problem solving itu tidak signifikan. Itu, Ibu. Dari sini apa yang bisa disimpulkan? Nah, berarti secara keseluruhan tidak ditemukan perbedaan kemampuan awal antara ketiga kelompok. Dan soal tipe 2 itu memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan soal tipe 1. Pada kelas work example sama analogi. Dan ternyata di sini menyajikan dengan analogi yang paling baik ya. Iya, Ibu. Kira-kira kenapa kalau menurut peneliti menyebutnya kenapa kok yang pakai analogy approach? Jadi kan ini kan penelitinya kan berusaha apakah secara pemahaman siswa akan lebih baik jika diberi analogy approach, jika diberi isomorphic problems. Kan ternyata enggak, sama aja antara diberi isomorphic problems dengan yang biasa saja. Itu pernyataan peneliti menyebutnya kenapa? Ini Kiki nggak ada baca masalah itu ya, Ibu. Apa kelewat gimana? Kayaknya sepertinya peneliti nggak ada menyebutkan alasannya kenapa work example sama analogi itu setara. Entah, atau Kiki juga belum baca sepenuhnya. Kalau secara statistik kan dia setara ya, King. Maksudnya em, dia work sample lebih baik dibandingkan unguided, dan analogical lebih baik dibandingkan dengan unguided juga. Secara statistik ya dia apa namanya setara, tapi teoritiknya mungkin lagi bingungnya atau gimana? Iya, tadi kan hasil penelitian itu bilang terdapat eh, untuk analogi sama untuk work example itu kan setara ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, itu alasannya itu nggak tahu kenapa. Yang analisis lebih lanjutnya itu. Maksudnya yang di discussionnya itu dia mereka tidak memberikan alasan yang lebih gitu ya, tidak mengelaborasi alasannya ya. Iya, Tes suara saya masuk? masuk Ibu. Mohon maaf ya, tadi sedang bicara sama Halo. Oke. Ini mungkin tapi penelitinya nggak menemukan, tetapi Ibu harus bayar Restu Pujian Polisa. Jadi ini, jadi kayaknya yang ini ya Ibu. Siswa dalam pendekatan analogi itu mungkin memiliki pengetahuan sebelumnya yang cukup tentang persamaan linier dengan pecahan yang dapat mengurangi tingkat interaktivitas elemen. Dengan demikian, penggunaan beban kognitif ketika mereka memproses sepasang
contoh kerja isomorfik secara bersamaan. Jadi, dia ini bertentangan dengan hipotesis bahwa pendekatan work example itu tidak lebih baik daripada analogi. Yang ini. Intinya itu ya, Ibu. Ya, kalau dari kalimat itu ya Ki, yang kamu highlight itu di sini kan mereka beralasan bahwasannya WE itu siswa memprosesnya hanya satu contoh, sedangkan di analogi itu siswa memproses dua contoh sekaligus, persamaan linear Iya. dan trigonometri, gitu kan. Kalau dari kalimat itu mereka bilang meskipun analogi itu mengharuskan siswa merespon dua contoh sekaligus, tapi siswa tuh mungkin udah cukup menguasai persamaan linear pecahan, maksudnya untuk menyelesaikan pecahan itu, sehingga cognitive load-nya menjadi lebih kecil. Jadi makanya dianggap maksudnya tidak ada perbedaan karena dengan meskipun mereka menyelesaikan dua contoh, tapi karena pecahannya itu sudah menguasai, persamaan linearnya sudah menguasai, nah maka mereka menganggap cognitive load-nya itu tidak berbeda jauh lah dengan kelompok WE yang hanya menyelesaikan satu soal. Sepertinya begitu ya kalau dari kalimat yang kamu highlight itu. Kalau menurut Kiki gimana? Ya, Kak, berarti artinya kan kalau peneliti awalnya tuh beranggapan bahwa yang analogi itu lebih baik daripada WE, lalu unguided problem solving gitu. Enggak, work example lebih baik daripada analogi, baru problem solving gitu. Tapi ternyata di sini alasan alasannya itu karena kenapa setara? Karena ternyata mereka memiliki pengetahuan awal yang cukup dalam mempelajari trigonometri gitu. Jadi sama aja antara work example sama analogi gitu ya, Kak. Kalau dari yang di highlight itu ya kalimatnya gitu. Karena awalnya sih mereka tuh kalau dari di introduction ya, mereka tuh bilang memprediksi juga kalau misalnya dengan memberikan analogi itu yang kelompok analogi dengan dua contoh sekaligus, maka kan lebih banyak informasi tuh yang harus siswa 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 olah ya, siswa proses, harus siswa proses. Maka berpikirnya juga akan lebih tinggi juga cognitive load-nya, maka membuat berpikirnya lebih buruk lah daripada si WE. Begitu kan Ki? Kan WE tadi mereka tuh mengunggulkan si WE ini. Tetapi ternyata hasilnya itu sama aja. Maka mereka menduganya seperti itu tadi. Itu. Menurut kamu Iya, kuat nggak pembelaan seperti ini? Dan masuk akal atau enggak? iya, gimana nggak tahu juga, Kak. Sebenarnya sih sepertinya masuk akal ya. Maksudnya secara teori. Hmm. Tetapi kayaknya tuh agak lemah secara empirisnya karena mereka tuh nggak ada data yang mendukung untuk klaim bahwasannya cognitive load itu lebih rendah atau tidak. Karena itu tadi ya, kelemahan mereka kan tadi keterbatasannya kan cognitive load-nya tidak diukur. Ya, Jadi secara empirisnya itu tidak terbukti dengan pernyataan mereka. Seperti itu sih. Bagaimana Ibu? Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan Novi. Tadi ini agak mirip ya dengan pertanyaannya Hilda. Em, Apakah untuk mengukur kemampuan konsep cukup dengan menggunakan instrumen hanya dengan yes or no?
Kemudian jika ada reasonnya, kira-kira pedoman penskorannya seperti apa? Apakah ada? Lalu tetap menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Begitu. Bisa dijawab, Kiki? Nah, kalau untuk pedoman penskoran tes tadi seperti yang Kiki bilang, seperti nggak jelaskan di dalam sini untuk cara mengukur stats itu kayak kuantitatif. Penggunaan itu pakai ANOVA untuk tesnya. Tapi mungkin lebih pengukuran itu pakai kuantitatif. Alasnya itu tadi kalau cuman berdasarkan yes dan no aja gitu. Kalau Maaf, Kiki agak terputus atau sinyal saya yang hilang? Kiki terputus. kan dibilang dibilang artikel itu ada sekarang konsep tes yang Kiki temui. Tapi untuk nah mungkin kalau ada kata kunci sepertinya bisa ya Kak. Jadi fokusnya di kata kuncinya aja gitu. Itu Oke. gimana ya Kak? Ya, baik. Terima kasih Kiki atas jawabannya. Sepertinya em, dengan pertanyaan untuk mengukur pengetahuan konsep dengan menanyakan soal lalu jawabannya adalah yes or no, saya rasa itu bisa dianggap sebagai keterbatasan di dalam artikel ini. Karena seperti yang apa namanya Novi juga bilang ya, kok sepertinya responnya bagaimana dan Hilda tadi juga mention itu tuh sendiri. Responnya bagaimana? Apakah ada pedoman penskorannya untuk mengukur bahwasannya sudah cukup nggak mengukur kemampuan pemahaman konsep itu sendiri? Saya rasa itu menjadi keterbatasan di artikel ini. Begitu. Baik, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, apakah oke? Terima kasih Novi. Oke, dari Kiki ada yang ingin sampaikan lagi? Oke, sepertinya Kiki mendengar saya. Dari Kak Nih. Oke, agak terputus ya. Oke, baik. Baik, saya yang terlempar ternyata. Kalau begitu, terima kasih. Kita tutup saja, Kiki. Kita sudahi hari ini. Baik Kakak. Oke, baik. Terima kasih untuk peserta 3R yang ke-55 hari ini. Terima kasih Kiki khususnya yang telah mempresentasikan hasil review artikel hari ini. Sangat luar biasa artikel yang dipilih, banyak diskusi yang dapat kita temukan juga kelemahannya. Em, Semoga ini menjadi pembelajaran kita saat kita nanti melakukan penelitian, menulis tugas akhir juga artikel. Em, Sebagai refleksi diri juga. Kemudian mari kita tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Jian kasih, sudah Kak. hadir. Terima kasih Rizky sudah hadir. Terima kasih Mbak Nindi, terima kasih Terima Kiki. kasih Hilda.